Bagaimana dasar pemikiran Syed Qutb dan Salman Al-Auda? Mohon penjelasannya. Syed Qutb ini dia bukan seorang alim. Syed Qutb itu rahimahullah, beliau hanya seorang ahli sastra. Ya, ahli di bidang adab, bahasa. Dan di dalam ilmu-ilmu agama dia sangat lemah. Karena itu muncul darinya pemahaman-pemahaman yang rusak. Bahkan dari Syed Qutb ini muncul berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat di masa sekarang. Adanya peledakan-peledakan, pengafiran, paham takfir, munculnya kelompok-kelompok jamaah-jamaah, itu berasal dari pemikiran Syed Qutb. Iya. Dia mengafirkan seluruh masyarakat muslim. Dia katakan tidak ada masyarakat muslim di atas muka bumi. Dianggap bahwa sekarang adalah masa jahiliyah. Dia mengafirkan seluruh pemerintahan muslim. Ya. Seluruh pemerintahan muslim. Dia menafsirkan tauhid itu semuanya terkait dengan masalah berhukum dengan hukum Allah. Ya. Selain daripada itu, dia memiliki pemikiran-pemikiran yang masuk di dalam bab kesesatan tersendiri. Seperti ada bahasa-bahasa Syed Qutb yang mengolok-olok Nabi Musa, ya, mencerca para sahabat, Muawiyah, Uthman dan selainnya radhiyallahu anhu, dan berbagai kerusakan pemikiran. Telah ditulis oleh para ulama buku-buku khusus yang menguraikan pemikiran-pemikiran menyimpang Syed Qutb. Di antaranya buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Duwaish rahimahullahu ta'ala. Dan ini dari buku yang paling pertama yang menjelaskan kesesatan pemikiran Syed Qutb. Kemudian di antara yang menulis juga dari pemikiran Syed Qutb di buku tersendiri adalah guru kami Syekh Rabi' Al-Madakhali hafizahullahu ta'ala. Beliau punya 4 kitab khusus. Beliau mengupas secara mendetail kekeliruan-kekeliruan pemahaman Syed Qutb. Tapi para ulama yang mengkritik Syed Qutb itu sudah dari dahulu. Hanya tulisan-tulisan yang muncul baru kelihatan belakangan. Syekh Ahmad Syakir, Mahmud Syakir itu sudah mengkritik Syed Qutb dan dua-duanya berasa semasa dengan Syed Qutb. Ya. Guru kami Syekh Wasiullah Abbas malah berkata bahwa ya, sebagian dari kritikan-kritikan terhadap Syed Qutb itu sudah beliau terangkan dari masa dahulu. Malah Syekh Rabi itu tahu sebagian kekeliruan Syed Qutb dari beliau. Beliau yang tunjukkan tempat-tempatnya. Iya. Maka ini dikenal di kalangan para ulama. Salman Al-Auda ini datang belakangan, orang-orang yang terfitnah dengan pemahaman Syed Qutb. Iya. Selain daripada itu, dia mengambil pemahamannya dari tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya, dan dia sendiri menyimpan di bab-bab, di pintu-pintu pembahasan yang lain. Ya, dan sekarang ini alhamdulillah mulai nampak jelas pembahasan-pembahasan. Sekarang Salman Al-Auda dipenjara untuk kesekian kalinya. Dan di kali ini ya pemerintah memberikan langkah yang sangat tegas terhadap Salman Al-Auda. Dia menghadapi sekitar atau lebih dari 37 bukti kerusakan yang dia lakukan di sana, dan sekarang dituntut untuk ditegakkan hukum bunuh untuk Salman Al-Auda karena kerusakan-kerusakan yang dia buat. Dari fatwa-fatwanya mengajak manusia melakukan pemberontakan, membuat kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan dan sebagainya, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Iya. Dan ini perkara yang wajar ya, perkara yang wajar. Ya subhanallah, Saudi Arabia memenjarakan Salman Al-Auda. Ya. Dan beberapa dai, mungkin kalau dihitung cuman 10 atau belasan orang-orang dipenjarakan. Ya.
Ini para hizbiyun ribut di sana sini. Ribut, seakan-akan dunia ini semua urusan itu saja. Ya. Giliran mereka di Turki itu dipenjarakan lebih dari 4.000 dai, diam-diam saja. Ya, karena sejalan dengan apa? Sejalan dengan pemikiran mereka. Jadi kalau orang-orang seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, tidak mungkin dia akan bicara masalah kejadian di Turki. Ya pasti yang disebut kebaikan-kebaikan aja. Walaupun kerusakan yang terjadi di sana sangat banyak. Tapi yang ribut mereka berbicara mengkritik Saudi, khususnya dalam kasus belakangan ini, hukum mati yang akan dijatuhkan terhadap Salman Al-Auda. Ini dari sumber pemikiran yang rusak. Iya. Dan orang-orang yang melakukan, yang ada histori melakukan bom bunuh diri di Indonesia ini, itu juga mengambil pemikirannya dari Syed Qutb dan Salman Al-Auda ini. Bahkan Imam Samudra itu di bukunya Aku Melawan Teroris, di awal bukunya itu dia banggakan beberapa ucapan dan tulisan Salman Al-Auda. Maka ini pemikiran yang berbahaya, harus dibicarakan, harus dijelaskan, agar supaya generasi muda kita tidak terjangkit bahaya yang seperti ini. Iya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.